Marilah kita mengambil sikap doa untuk kita dapat mempersiapkan hati kita, pikiran kita dan seluruh perhatian kita bagi pemberitaan firman Tuhan, dan mengharapkan supaya firman yang kita dengar bisa menempati hati kita sekalian. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa Engkau bersama kami. Terima kasih buat kami merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Segala sesuatu Engkau nyatakan dalam kami, dan Engkau masih akan tetap menyatakan sampai tidak ada lagi suatu perkara yang tersembunyi. Dan semua akan dinyatakan untuk menyucikan kehidupan kami, menyucikan hati kami untuk layak berada dalam satu kesatuan tubuh-Mu, untuk dapat Engkau tempati menjadi kepala dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari segala kelemahan dan kekurangan kami. Di saat firman-Mu ditaburkan banyak godaan, banyak gangguan. Tapi biarlah urapan Roh-Mu yang suci menolong kami, untuk kami dapat memusatkan hati dan pikiran kami, agar saat pemberitaan firman-Mu kami dapat mengerti maksud-Mu. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tinggallah bersama kami dan nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu di tengah-tengah umat-Mu untuk dilakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya ingin menyampaikan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berbahagia pula dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan salam bahagia dari Bapak dan Ibu Pendeta Toteis di Nederland, mana mereka memberitakan keadaan mereka, utamanya kesehatan dari Bapak Pendeta Toteis dalam keadaan baik sekali. Baru saja pada minggu yang lalu ini dia memimpin musyawarah besar dari gereja mereka yang ada di Nederland, membuktikan bahwa kekuatan itu sungguh begitu banyak Tuhan berikan kepada dia. Dan sekarang mereka bersiap untuk datang ke Indonesia. Rencana tadinya akan ke Amerika untuk mengunjungi anak-anak, dirubah oleh Tuhan untuk mereka tidak ke Amerika, tetapi akan datang ke Indonesia. Sekarang mereka mempersiapkan diri untuk datang pelayanan bersama kita di Surabaya pada bulan Desember yang akan datang. Kemungkinan Bapak dan Ibu Pendeta Toteis akan datang pada minggu akhir bulan November di tengah-tengah kita di Surabaya sini. Bagi kita di Surabaya yang merupakan tuan rumah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian Natal Persekutuan ini, marilah kita tetap bersekutu dan doa ini tetap merupakan pokok doa kita. Jadikan kami satu, oh Tuhan. Setiap kali kita masuk ke dalam gereja ini, bacalah kalimat ini, merupakan satu doa kerinduan kita kepada Tuhan, supaya kita pun ada suatu kerinduan untuk dikaitkan oleh Tuhan, masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Saya pun sebagai seorang hamba Tuhan merindukan agar seluruh sidang jemaat ini jangan ada yang gugur, jangan ada yang terlepas dari kegiatan bersama ini. Bahkan jangankan gugur, tapi kita merindukan untuk kita semua bergairah untuk membawa saudara-saudara kita yang lain, istimewa kaum keluarga kita yang belum ada di dalam Tuhan. Biar kita ada suatu gairah, suatu kerinduan untuk membawa mereka bersama kita dalam kesatuan tubuhnya. Kebaktian ini akan kita layani bersama dalam banyak hal. Ada yang akan berkhotbah, hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk berkhotbah. Ada yang akan bermain musik, ada akan menyanyi, ada akan berkorban, ada akan mengatur segala sesuatu. BP dari kabar mempelai ini pada bidang saudara-saudara sekalian. Dan saya mohon sidang jemaat untuk membantu panitia dalam hal ini. Badan pelaksana kabar mempelai dipercayakan menjadi panitia dalam kebaktian persekutuan Natal ini. Bantulah mereka dengan apa saja yang saudara bisa bantu.
dengarkan apa yang mereka butuhkan. Berapa hari lalu membutuhkan tenaga-tenaga komputer untuk bidang sekretariat, dan mungkin masih banyak tenaga-tenaga yang dibutuhkan, dan sangat bahagia sekali kita semua dan dapat menyenangkan hati Tuhan jika seluruh sidang jemaat ini mengambil bagian dalam gerakan ini. Ini suatu gerakan rohani yang nanti akan meningkat dan menjadi permanen, menjadi di hari kedatangan Tuhan, meningkat dan menjadi permanen. Artinya kita menjadi anggota tubuh yang tidak mungkin harus dilepaskan lagi dari kaitan di mana kita dikaitkan oleh Tuhan dalam tubuh Kristus. Jadi pandangan arah kita demikian, dan saya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dua sidang jemaat ini, saya mohon bantuan doa untuk dapat menanggung tanggung jawab ini di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat, di hadapan masyarakat dan pemerintah kita di negeri ini untuk bisa melakukan tugas yang berat ini. Jika Tuhan mengizinkan, pada 2 minggu ini akan saya gunakan untuk ikut menggerakkan massa yang ada baik di daerah Jawa Timur ini maupun di luar Jawa. Pada minggu yang akan datang ini, tepatnya tanggal 15 dan 16, saya akan berada di tengah-tengah suatu kebaktian persekutuan di Mojokerto dari para hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan ada di sekitar Mojokerto, tetangga kita di Surabaya, yang merupakan satu saudara-saudara kita yang akan sangat mungkin sekali kita ajak bersama, dan sudah sekian lama mereka bersama dengan kita, dan saya merasa perlu untuk kali ini saya berada di tengah-tengah mereka dalam kebaktian persekutuan mereka, dan untuk mengajak mereka sekaligus datang dalam persekutuan kita bulan Desember yang akan datang. Bagi saudara-saudara yang ingin ikut, memang tempatnya sangat terbatas. Saya mendapat jatah mungkin antara 50 sampai 100 orang yang bisa, dan memang rasanya agak sulit sekali buat saya mengatur demikian. Tetapi bagi saudara-saudara yang memang tergerak untuk mendukung pelayanan ini bersama gembala saudara, saya persilakan saudara untuk mendaftarkan kepada saudara Budi Avianto atau saudara Frans Mualim untuk mendaftarkan supaya bisa diaturkan pergi kita bersama. Mereka di sana menyiapkan konsumsi kita menanggung perjalanan kita pergi pulang. Kaum muda juga saya mohon untuk bisa ambil bagian, sehingga dalam 3 kali kebaktian, 2 kali kebaktian kita ikut melayani menyanyi, dan pada kebaktian hari Rabu malam dan hari Kamis malam. Saya minta sangkor, terutama kesempatan pertama untuk sangkor atau musik yang bisa mengambil bagian ini, dan ini bukan berarti menutup kesempatan untuk sidang jemaat. Saudara-saudara bisa saja untuk melakukan sesuatu kesana, bukan untuk dilayani saudara-saudaraku, tapi untuk melayani. Jadi kalau kesana untuk dilayani, sehingga kalau pelayanannya kurang menyenangkan lalu ribut-ribut, ini bukan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kita kesana untuk melayani. Sehingga jika memang perlu, kita harus berkorban apapun juga. Sebab memang pelayanan semacam ini sangat membahagiakan kita bersama. Kemudian suatu pelayanan yang juga sama modelnya, yaitu di daerah Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Memang agak sulit buat kita membentuk suatu kelompok besar, tetapi lagi seberapa saudara yang mau ikut ke Palangkaraya, saudara segera mendaftar di kantor kepada saudara Frans Mualim atau lewat Bapak Budi Avianto untuk bisa diaturkan baik perjalanan maupun penginapan kita di sana di Palangkaraya. Palangkaraya akan dilaksanakan pada tanggal 29 dan tanggal 30 November ini. Oktober 29 dan 30 Oktober. Pada bulan November tidak ada kegiatan-kegiatan persekutuan semacam waktu-waktu yang lalu, sebab kita sudah memusatkan pikiran kita untuk berlatih sangkor, musik, grup kor, dan semua yang terlibat dalam pelayanan untuk melatih, mematangkan latihan-latihan, dan saat kita tampil biar kita memuliakan nama Tuhan. Doa perlu digiatkan. Mohon jangan lupa doa yang saudara-saudara pilih, jam-jam sembahyang yang saudara-saudara pilih untuk kita berdoa mohon
kemurahan Tuhan untuk menyertai kita dalam pelayanan ini, supaya Tuhan yang dipermuliakan. Pada bulan yang akan datang kita akan masuk dalam meningkatkan doa ini disertai dengan puasa. Sepanjang bulan kita akan berdoa puasa, berdoa dan berpuasa secara bergiliran seperti pernah yang kita lakukan pada waktu yang lalu. Sedikitnya setiap hari seorang yang berpuasa. Tapi rasanya dari negeri Belanda juga tadi malam saya mendengar berita dari Ibu Toteis bersama Bapak Toteis, dia juga akan menggerakkan doa dan puasa ini di negeri Belanda, sehingga gerakan ini akan menjadi gerakan yang suatu waktu akan berkaitan. Tadi kita dengarkan gerakan kaum pria, di tempat-tempat lain ada gerakan kaum wanita, di tempat lain ada gerakan kaum muda, di tempat kita gerakan seluruh sidang jemaat. Di suatu waktu gerakan ini akan mendapat kaitannya, sehingga gerakan ini akan berkaitan merupakan satu gerakan dunia, pekerjaan Roh Kudus untuk umat ketebusannya. Sebab itu mari kita giatkan diri kita masuk dalam penyucian supaya Tuhan memberikan kita pertolongan. Ini penyampaian yang perlu tanggapan positif dari saudara-saudara sekalian. Kita datang bukan untuk seorang manusia, tetapi ini sudah merupakan suatu gerakan dari Tuhan, gerakan Roh Kudus. Bapak Pendeta Toteis mengulang-ulang itu di dalam setiap dia mendapat kesempatan berdiri di hadapan sidang jemaat. Kita mendengar sendiri perkataannya bahwa kita datang bukan untuk mendengar seseorang, tetapi dia sangat meyakini gerakan ini gerakan dari Roh Kudus. Sebab itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara suatu imbauan, hadiri, dukung gerakan ini dengan kerinduan untuk mengkaitkan diri di dalam tubuh Kristus. Jika saudara belum tergerak dalam hal itu, saya sekali lagi untuk kesekian kalinya mohon, jangan ngomong macam-macam yang negatif. Sebab saudara berhadapan bukan dengan manusia, berhadapan dengan Tuhan dan dengan Roh-Nya. Sebab itu mohon kemurahan Tuhan supaya kita semua terlibat. Dari saudara-saudara yang sudah terlibat dalam mulai dari gerakan doa dan semua pengorbanan-pengorbanan yang sempat dikumpulkan di hari-hari ini, mari kita lanjutkan. Beberapa saudara-saudara kita sudah mulai mengambil bagian, ada apa saja yang mereka sudah persembahkan. Soal jumlah bukan masalah bagi Tuhan, sebab Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Tetapi kalau kita dilibatkan oleh Tuhan, ini benar kemurahan Tuhan. Sebab itu kita tidak boleh sombong dalam gerakan ini, merasa kita bisa melakukan menurut ukuran kita suatu perkara yang besar. Tetapi kita juga tidak boleh minder. Tidak boleh minder di dalam hal, oh saya cuma melakukan ini yang kecil. Sebab segala sesuatu yang menilai hanya Tuhan. Tidak ada manusia diberi hak oleh Tuhan untuk menilai persembahan seseorang besar atau kecil. Hanya Tuhan yang dapat menilai. Sebab itu mari kita lakukan apa saja yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita untuk kita lakukan. Tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Tema dari kebaktian persekutuan di Mojokerto adalah pembentukan tubuh Kristus, dan ini juga mereka ambil, jadikan kami satu, oh Tuhan. Sehingga biar gerakan ini merupakan satu gerakan yang mengarah kepada kesatuan. Kita bisa mendengar dan melihat bahwa beberapa saudara-saudara kita yang sempat membuat kelompok-kelompok pada waktu yang lalu, mereka mulai sadar dan untuk bisa kembali bersama-sama kita di dalam penyatuan ini. Tetaplah rendah hati. Tidak ada yang kalah di dalam penyatuan ini. Yang ada hanyalah semua kita menang di dalam Tuhan. Jadi bukan kalah menang, tapi semua kita menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Marilah kita akan lanjut dengan pemeriksaan firman Tuhan. Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pada malam pagi hari ini kita akan membaca ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7 ini kita akan baca secara keseluruhan. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, terus. Dan ia berseru dengan
suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, jangan engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dengan segala isinya, dan bumi dengan segala isinya, dan laut dengan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, ya, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, jadi apa yang diberitakan hari ini itu pada saatnya akan digenapkan oleh Tuhan. Apa yang sekarang diberitakan, apapun tanggapan kita terhadap pemberitaan firman Tuhan, di suatu waktu kita akan lihat bahwa apa yang diucapkan oleh Tuhan lewat para hambanya, yaitu para nabi. Nabi menyampaikan perkataan nubuat. Nubuat yang terbesar akhir zaman ini adalah pembukaan firman Allah. Ini nubuat besar yang perlu kita perhatikan. Nubuat yang besar di akhir zaman ini adalah pembukaan firman yang pada saatnya nanti akan digenapkan. Tidak ada satupun nubuat ini yang tidak akan digenapkan. Waktunya di tangan Tuhan, tapi Tuhan sedang menugaskan para utusannya, yaitu hamba-hambanya ke seluruh muka bumi ini, untuk bernubuat, untuk menyampaikan rahasia-rahasia keputusan Allah. Satu waktu semua itu akan digenapkan. Saudara-saudara kita sekalian, dalam sidang jemaat ini yang mendapat kemurahan Tuhan untuk tergembala dalam firman-Nya, perhatikanlah firman Allah dengan sebaik-baiknya. Fatsal 10 ini penampilan Tuhan sebagai pelindung untuk umatnya. Dia melindungi umatnya bukan dengan sesuatu harta, bukan dengan sesuatu kekuatan dunia, seumpama tembok, gua, atau apa saja yang dibuat oleh manusia untuk perlindungan. Tetapi perlindungan kita sekarang yaitu bagaikan anak-anak ayam di bawah kepak sayap induknya. Yang terlindung nanti akan adalah siapa yang suka datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan melindungi anak-anaknya dengan tubuhnya sendiri. Tuhan akan melindungi umatnya dengan tubuhnya sendiri. Itu benteng lebih kuat dari benteng apapun juga, yaitu korban Kristus. Tubuhnya yang menjadi korban, kehidupannya yang sempat dipercik dengan darah, seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya. Dalam Lukas 13 dia katakan demikian. Dia sendiri mengatakan, berapa banyak kali aku hendak mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan Tuhan tunjukkan, lihat waktunya akan datang bahwa kamu akan ditinggalkan sepi. Jadi sekarang perlindungan justru dalam penyatuan ini. Perlindungan itu dalam penyatuan. Kita selalu berdoa, Tuhan lindungi kami. Tetapi kita anti persekutuan. Doa itu tidak sejalan dengan rencana Allah. Sebab lindungan Tuhan berada dalam persekutuan di dalam tubuh Kristus, yaitu di antara anak-anak Tuhan dan dengan Tuhan itu sendiri. Puji Tuhan. Dalam surat Efesus pasal 5
Dia katakan dia melindungi mempelainya, mengasihinya, merawatinya. Itu suatu pengertian seperti induk ayam menaungi, mengumpulkan anak-anaknya, menghangatkan dengan kasihnya, dengan pelayanannya yang ajaib. Sebab itu mari kita melayani Tuhan. Sebab setiap kali kita melayani Tuhan, dalam Injil di mana Tuhan menceritakan sistem pelayanan Tuhan, kalau kita melayani dia, dia juga akan mengikat pinggangnya dan melayani kita. Dan ini kita harus mengerti, saudaraku, di hari-hari ini jangan pasif. Kalau pasif itu adalah satu tindakan bodoh, anak darah yang bodoh, yang sangat pasif di hari-hari kegiatan ini. Banyak hal-hal yang kita harus lakukan. Mari, dalam ayat 1 kita sudah melihat penampilan Tuhan yang membawahi kepribadiannya ditampilkan oleh Tuhan. Tapi kemudian di sini mulai ayat 2 dan selanjutnya kita lihat kewibawaan Tuhan. Kewibawaan Tuhan dan saudara-saudaraku, kedaulatannya atas sidang jemaat, atas bumi, langit dan udara, dan bumi, langit dan laut, ya, seluruhnya berada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan berbuat apa saja menurut maunya, tidak ada yang dapat menghalangi. Dan saat dia menampilkan diri dengan kewibawaan penuh ini, ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, pada tangannya ada kitab yang terbuka. Di sini letak kewibawaan Allah. Pada tangannya ada kitab. Sekalipun disebutkan kitab kecil, tetapi penuh pengaruh kuasa kewibawaan Allah. Jadi kalau Tuhan tampil di sini dengan kewibawaan dan dengan kedaulatannya atas sidang jemaat, atas bumi semesta alam ini, dia tampil dengan pada tangan kanannya, pada tangannya ada kitab. Ada kitab, pada tangannya memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Itu artinya, saudaraku, dia tampil dalam pembukaan firman. Firman Allah akan dibukakan seluas-luasnya di hari-hari ini. Dan sesudah itu tidak ada lagi. Sebab itu, saudaraku, jangan kita tinggalkan kesempatan untuk mendengarkan pembukaan firman. Jangan bosan terhadap firman, sebab itu dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Seperti bangsa Israel bosan terhadap mana dan membuat saudara-saudaraku bangsa Israel harus dipagut oleh ular. Harus dipagut oleh ular yang berbisa dan membuat manusia mati begitu banyak di padang belantara. Di hari-hari ini pembukaan firman. 3 macam kebaktian yang kita ikuti semua dalam kaitan pembukaan firman. Baik dalam kebaktian doa, dalam kebaktian Bible study apalagi, maupun dalam kebaktian umum semacam ini. Ikuti dalam kebaktian-kebaktian persekutuan. Jangan kita mengukur pembukaan firman dengan tampilnya seorang manusia siapapun juga yang merupakan utusan Tuhan. Sebab dalam Yohanes pasal 3 dikatakan, siapapun yang diutus oleh Tuhan, siapapun yang diutus oleh Tuhan, ialah yang menyampaikan firman Tuhan. Sebab itu jangan kita mengukur manusia siapa saja, saudara-saudaraku, yang mendapat kepercayaan untuk menyampaikan firman Allah. Sebab itu yang dibutuhkan di hari ini, tampilnya Yesus sekarang kita bisa melihat di saat firman dibukakan. Di situ kita bisa melihat pribadi Yesus. Dalam ayat ini kita lihat jelas. Kalau kita mau lihat Yesus tampil seperti disebut di dalam Wahyu pasal 10 ini, lihat di saat firman Allah dibukakan.
firman Allah dibukakan saat tampilnya Tuhan Yesus dengan kedaulatan penuh atas kehidupan kita. Dan itu membahagiakan kita. Kalau Tuhan menampilkan dirinya di dalam kita dan kita merasa kita adalah milik Tuhan. Kita bukan lagi milik kita sendiri. Itu jalan kepada kebahagiaan. Di saat senang ataupun susah, kita tetap merasa bahwa kita milik Tuhan. Saudara-saudaraku, kita berada dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Kemudian kita lihat yang kedua, Tuhan tampil dengan tangan yang terkedang. Mengangkat tangan kanannya. Jadi kalau saya bisa peragakan, tampilnya Tuhan di akhir zaman ini seperti ini. Saya mohon saudara lihat semua di sini. Tangan kanan diangkat. Itu dalam ayat yang kelima. Ia mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan tentunya tangan kirinya memegang kitab yang terbuka. Jadi dia tampil semacam ini. Saudara akan melihat tampilnya Tuhan di akhir zaman ini. Dengan tangan kirinya ada firman Allah, tangan kanannya menunjukkan kekuatan kekuasaan. Saya nanti akan tunjukkan apa artinya ini. Ini penampilan Kristus di akhir zaman. Dengan kitab di tangan kirinya, tapi tangan kanannya diangkat ke langit. Kemudian dari mulutnya keluar suara yang mengguntur. Suara yang besar yang mengatakan tidak akan ada penundaan lagi. Dan ini berarti kalau terlambat ya terlambat. Tidak ada lagi susulan. Jangan sampai terlambat. Kalau kita mau berbuat sesuatu, jangan sampai terlambat. Tidak ada lagi kesempatan susulan. Tetapi saat ini Tuhan katakan, kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita melihat dua hal ini, saudaraku, sesungguhnya diarahkan oleh Tuhan. Pertama, untuk sidang jemaat. Penampilan Tuhan pertama di hari-hari ini, saudaraku, untuk sidang jemaat. Kalau Tuhan dalam ayat 2 dikatakan tampil dengan tangannya ada firman, ada kitab suci, ada kitab yang terbuka. Ini penampilan berguna. Saya ulangi, ini penampilan berguna untuk sidang jemaat. Itulah sekarang ini. Tuhan tampil dengan kitab yang terbuka. Dia tampil untuk menyatakan kedaulatannya kepada di dalam sidang jemaat. Hanya dia yang berhak, itu namanya kedaulatan. Hanya ia yang berhak dengan suaranya, dengan keinginannya, dengan rancangannya, dengan perbuatan-perbuatan ajaibnya untuk sidang jemaat. Dia yang berhak di dalam sidang jemaat, bukan seorang manusia siapapun juga. Saya di sini sebagai seorang gembala, tapi pemilik jemaat ini adalah Tuhan. Kalau ini adalah ladang Allah, saya hanya penunggu ladang. Saya hanya penunggu ladang. Saya bertugas sebagai penunggu ladang. Kalau sebagai penunggu ladang, saya harus tahu tugas sebagai seorang penunggu ladang. Kalau Tuhan mengangkat saya sebagai seorang gembala, saya adalah salah satu gembala yang kecil di bawah gembala agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya sebagai seorang gembala, saya harus tahu tugas sebagai seorang gembala. Ini untuk menghargai dan menghormati bukan hanya kepribadian Tuhan yang ditampilkan, tetapi juga kedaulatan Tuhan atas sidang jemaat. Sebab dia yang memiliki sidang jemaat.
Salah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, Rasul Paulus, setiap kali ia tampil di hadapan sidang jemaat, dia selalu dalam keadaan takut dan gentar. Mengapa takut dan gentar? Takut pemilik jemaat ini, pemilik dari domba-domba. Itulah Yesus Kristus, Gembala Agung. Mari kita lihat di sini, saudaraku, tampilnya Tuhan. Ini yang pertama untuk sidang jemaat. Dia tampil lebih dahulu untuk sidang jemaat. Dengan tangan ada Alkitab, ada kitab kecil yang terbuka. Dan itu berarti pada hari-hari ini dia tidak akan menahankan suatu rahasia firman Allah. Pembukaan firman Allah akan dinyatakan secara tuntas oleh Tuhan. Sampai nanti tidak ada lagi rahasia. Semua dibukakan oleh Tuhan. Itulah hari-hari ini. Dan kitalah orang yang diizinkan oleh Tuhan memanfaatkan hari-hari akhir ini, saudara-saudaraku, untuk menikmati bagaimana Tuhan menyatakan segala rahasia ini. Di dalam kitab Nabi Daniel pasal 9, saudara-saudaraku, kitab kecil ini tetap dibuka, saudaraku, sampai segala sesuatu digenapkan oleh Tuhan. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Dan ini nanti terjadinya justru di saat penantian di padang belantara. Gereja Tuhan ini nanti akan dibawa di padang belantara untuk menikmati masa akhir gereja Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara, suatu tempat yang menjadi rahasia dan jauh daripada mata si ular. Kitab Daniel pasal 9. Kitab Daniel pasal yang ke-9, kita membaca sebuah ayat di dalam ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 ini, dari pembukaan ini nanti akan kita melihat di sini, ini puncaknya pembukaan firman. Ini puncaknya pembukaan firman. Jadi supaya saudara tahu kalau kitab itu dibuka, apa isinya. Mari kita baca ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsanya dan atas kotanya yang kudus, ya, untuk melenyapkan kefasikan. Untuk melenyapkan kefasikan, ini yang pertama. Untuk mengakhiri dosa. Untuk mengakhiri dosa. Untuk menghapuskan kesalahan. Untuk menghapuskan kesalahan. Terus. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, jadi ada 6 perkara, ada 6 macam yang disebutkan di sini, yang akan dinyatakan oleh Tuhan untuk sidang mempelai ini. Justru menghadapi hari di mana Tuhan akan menyatakan diri. Dan ini sudah merupakan pekerjaan Tuhan untuk sidang mempelai yang sempat diasingkan di padang belantara. Dan sekarang kita sedang mulai dalam persiapan. Gereja Tuhan akan berada di suatu tempat di mana setan tidak bisa mengganggu. Ada 6 perkara disebutkan di situ yang akan dikerjakan oleh Tuhan, saudaraku, di padang belantara di mana gereja Tuhan berada. Pekerjaan pelaksanaannya mulai sekarang, saudaraku. Mulai sekarang. Kalau kita sekarang tidak suka, jangan mimpi-mimpi tentang bisa nanti diangkat ke padang belantara. Nggak bisa. Sekarang ini Tuhan sedang ngetes kita, tes case-nya kita, sejauh mana kita menyukai firman yang dibukakan. Sejauh mana. Kalau sekarang kita mendengar ada kebaktian kebangunan rohani, ada kesempatan dibuat kebangunan rohani di mana saja, jauh atau dekat, bagaimana hati kita? Itu kita bisa tes. Adakah kerinduan atau tidak? Adakah kerinduan atau tidak? Itu Tuhan mulai taruh semacam alat pengetesan di dalam diri kita. Kalau kita mendengar ada kebaktian pembukaan firman, coba, itu alatnya Tuhan sedang melihat. Ada kerinduan atau enggak?
ada usaha atau tidak untuk bisa menghadiri kebaktian-kebaktian atau kesempatan pembukaan firman. Itu nanti akan semakin meningkat. Semakin meningkat sampai kita merindukan kapan kita dibawa oleh Tuhan ke tempat padang belantara, di mana jauh dari mata ular, dan di sana Tuhan akan membukakan seluruh firman Allah. Sesudah itu tidak ada lagi, tidak bisa lagi, ditutup. Sesudah itu ditutup. Jadi mulai sekarang kalau ada kegiatan kegerakan semacam ini, apa kita pasif atau aktif? Itu Tuhan sudah mulai mengukur kita. Para imam-imam ukurannya lebih tinggi lagi. Bagaimana perhatianmu terhadap pelayanan? Ada kesungguhan, ada kerinduan atau tidak? Kita mulai diukur dan tidak ada paksaan. Saudara mau layani boleh, tidak mau layani juga boleh. Tetapi nanti akan ada, kita akan melihat, wah, akibatnya kesukaan atau dasar. Sebab nanti ada tangan yang diacungkan. Ini Tuhan menyatakan kewibawaannya atas setiap pribadi yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Lebih dahulu Tuhan mau menyatakan kedaulatan. Dia ingin memiliki umatnya. Tapi kepada musuh-musuhnya dia akan tunjukkan kewibawaannya. Bahwa dengan tangan yang diangkat ini dia bisa memaluk, dia bisa memukul, menghancurkan segala seterunya. Mari, tolong baca ayat 24. Sudah baca tadi? Sudah. Ya, kita sudah baca tadi. Ada 6 perkara yang sedang dibukakan. Terbagi dalam 2 golongan, dalam 2 bagian. Yang pasif yang negatif nomor 1, ya. 3 perkara sifatnya negatif. 3 perkara sifatnya positif. Di sini saudaraku yang dibukakan yang negatif, yaitu firman Allah itu melenyapkan kefasikan, itu nomor 1, mengakhiri dosa dan menghapuskan kesalahan. Saya singkatkan 3 perkara ini, bicara tentang penyucian akhir. Penyucian akhir dari sidang jemaat. Firman Allah ini akan menyucikan kita sampai pada perkara-perkara yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh firman dan urapan rohnya yang suci. Saudara-saudaraku, jadi kalau firman Allah dibukakan itu tujuannya 3 macam ini yang menghadapi 3 perkara negatif, yaitu kefasikan, pelanggaran yang terkecil pun Tuhan mau menyatakan di dalam pembukaan firman. Sampai dengan perkara yang terkecil pun. Sebab Tuhan akan menampilkan sidang jemaat ini tanpa cacat dan celah. Sampai anak Tuhan itu disebutkan tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi begitu terangnya firman, begitu terbukanya firman Allah, sampai gereja Tuhan nanti dimulai dari tidak ada lagi hati roh yang jahat di dalam manusia itu. Tidak ada lagi perbuatan dosa. Sampai pun dengan pelanggaran yang terkecil sekalipun, itu akan dinyatakan oleh firman untuk dihapuskan. Itu sebabnya suatu kebahagiaan bagi kita sekalian kalau kita tahu menghargai setiap kali pembukaan pemberitaan firman Allah. Saudara-saudara, yang tadi saya sudah umumkan suatu kegiatan pelayanan pembukaan firman bersama gembala saudara di Mojokerto nanti. Silakan sesudah ini segera mendaftarkan diri, sebab waktu tidak lama, tidak panjang, cuma 2 hari. Dan kita sudah akan menggunakan waktu. Demikian juga yang ke Palangkaraya. Tidak ada paksaan. Tapi kalau saudara merasa suatu kerinduan untuk terlibat dalam setiap kali aktivitas
pembukaan firman Allah. Di sana nanti akan kelihatan segala kejahatan di dalam hati ini. Itu namanya kefasikan dalam hati. Yang tadi salah satu kesaksian dari saudara kita yang ikut kebangunan rohani tentang kaum pria, di mana kejahatan, kesalahan dari kaum pria itu dibukakan. Ini akan makin lebih dalam lagi nanti, saudara-saudaraku. Jadi pembukaan firman, jadi bukan kebaktian hanya sekedar rame-rame. Memang kalau ada rasa rame, itu adalah suasana yang diberikan oleh Tuhan, tapi tujuannya bukan itu. Itu sebagai akibat dari penyucian Tuhan. Kalau keramaian itu bukan akibat dari penyucian, itu akan berakhir dengan kehancuran. Tapi kalau rasa rame, rasa bahagia itu merupakan akibat dari penyucian, apalagi penyucian firman Allah, saudara-saudaraku, maka itu akan membuat kita hidup dan dibangun oleh Tuhan. Jadi ini yang pertama, Tuhan mau menyucikan gereja Tuhan. Sampai di dalam gereja Tuhan itu tidak ada dosa lagi, tidak ada kejahatan lagi, dan memang tidak dapat berbuat dosa lagi. Ini yang ada yang sifatnya negatif di dalam sidang jemaat, yang disucikan oleh Tuhan dengan firman. Jadi kalau Tuhan menampilkan dirinya dengan kitab yang terbuka, ini maksudnya untuk penyucian. Kemudian ada 3 yang sifatnya positif. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Mendatangkan keadilan yang kekal. Keadilan adalah yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Itu keadilan. Tapi di sini kita lihat di dalam sidang jemaat, Tuhan mau supaya keadilan itu menjadi keadilan yang maha adil. Tuhan itu maha adil. Kalau keadilan tadi saya sudah katakan, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Tapi maha adilnya Tuhan adalah orang yang berdosa dibenarkan lewat pengampunan. Ini maha adilnya Tuhan. Ini yang tidak dimengerti oleh manusia, tidak dimengerti sekalipun banyak anak-anak Tuhan. Bagaimana maha adilnya Tuhan ini, sehingga kita pikir kalau Tuhan belum hukum kita, kita boleh seenaknya melanggar. Biar salah tetap nyanyi sangkor, tetap bisa melayani, bahkan berkhotbah bisa. Kok tidak diturunkan dan dihukum? Dalam pembukaan firman di hari-hari ini, Tuhan ingin menunjukkan maha adilnya Tuhan. Maha adilnya Tuhan. Yang salah akan dibenarkan. Tuhan memberikan perpanjangan waktu. Di hari-hari ini dalam 2 Petrus pasal 3, Tuhan mengatakan panjang sabar Allah. Ini maha adilnya Tuhan. Panjang sabarnya Allah. Supaya jangan seorang pun yang harus dihukumkan. Lebih baik tolong baca ayat itu. 2 Petrus pasal 3, tolong sebut ayatnya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, betul. 2 Petrus pasal 3. Jadi jangan saudara pikir, sekarang berbuat dosa Tuhan kok tidak hukum. Malah pendeta juga izinkan kita berbuat ini dan ini dan ini dan ini. Seakan-akan dosa itu direstui untuk hidup dalam kita. Tidak demikian saudaraku. Ini Tuhan bekerja untuk memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan itu bukan cuma adil, tetapi maha adil. Ia akan mendatangkan keadilan yang kekal. Keadilan mana yang kekal? Maha adilnya Tuhan. Baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Iya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Iya, terus tetapi ia sabar terhadap kamu. ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sadar. Baca ayat di bawahnya. Anggaplah kesempatan. Anggaplah. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, Iya. sambil menantikan semuanya ini, Sambil menantikan semua ini. kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda. berusaha. Jangan malah, oh ya saya tidak dihukum, saya tidak diturunkan. Malah nunjuk orang lain. Ini bukan sikap kita menjadi orang di mana kita dimiliki oleh Tuhan. Ulangi ayat 14 itu. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sambil menantikan maha adilnya Tuhan ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat, supaya segala kefasikan, segala pelanggaran, segala dosa itu jangan ada lagi. Terus dan tidak bernoda di hadapannya, Iya. dalam perdamaian dengan Dia. Iya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita, Anggaplah panjang sabar Allah kita sebagai kesempatan bagimu Ya. untuk beroleh selamat. anggap sebagai kesempatan untuk beroleh selamat, bukan untuk tetap berbuat dosa. Ini kesalahan besar. Kalau saya datang di sini hanya untuk menghukum, saya bukan gembala. Tapi bukan berarti saudara-saudaraku bahwa dosa itu direstui untuk dilakukan di dalam hidup kita. Tidak. Panjang sabar Allah ini akan ada saatnya ditutup. Jangan nuliskan lagi. Stop. Kesempatan pendamaian itu ada waktunya dihentikan. Kapan? Kalau jumlah tubuh, jumlah anggota tubuh Kristus itu sudah lengkap. Harus di stop. Sebab kalau mata sudah ada dua mata, tidak akan Tuhan membuat mata yang ketiga. Tidak ada. Hanya dua mata, hanya dua telinga, hanya dua tangan, hanya 10 jari dan sebagainya. Kalau tubuh itu sudah lengkap, kesempatan untuk masuk dalam tubuh Kristus itu di stop. Sebab itu di sini katakan, anggaplah kesempatan penantian ini, saudara-saudaraku, kesempatan untuk beroleh selamat. Keadilan Tuhan, kemahaadilan Tuhan, orang berdosa pun masih mendapat kesempatan untuk dibenarkan lewat pengampunan Tuhan. Kapan pengampunan ini datang? Kalau kita mau ngaku, menyadari diri kita, dan itu datangnya dari firman Allah yang disampaikan. Kita sadar keadaan kita. Dari firman yang disampaikan itu, kita ditegur oleh Tuhan, kita dinasihati oleh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, dan pengampunan itu berlaku di dalam kehidupan kita. Ini yang dilakukan oleh Tuhan dengan di tangannya ada kitab yang terbuka. Tuhan ingin menyatakan dalam sidang jemaat ini bahwa sidang jemaat ini miliknya. Kalau dia lihat jemaat itu kotor, dimandikan. Bukan oh ini jemaat ini anggota ini kotor, bunuh aja, buang aja. Kalau saudara punya anak kotor, masa anak itu dibuang di kali? Kenapa dibuang? Karena kotor. Kan betapa bodohnya ibu itu. Kan lebih baik dimandiin. Kalau anak itu sakit, masa ya biar aja mati sekaligus. Kan carikan obatnya bagaimana dia sembuh. Tuhan berbuat jauh lebih dari itu untuk kita sekalian. Sebab itu ini kemurahan Allah, ini panjang sabar Allah. Sebab Tuhan akan menyatakan keadilannya, sehingga nanti saudaraku, maha adilnya Tuhan ini akan dinyatakan. Orang yang tidak menggunakan kesempatan untuk dibaharui oleh Tuhan, untuk dibenarkan oleh Tuhan lewat pengampunan, kalau Tuhan nanti akan menghukum, bukannya Tuhan tidak adil,
Tuhan adil, sudah memberi kesempatan untuk diampuni, tetapi orang itu tidak mau diampuni. Dan kalau anak itu terhilang, itu salah anak itu sendiri, bukan salah orang tuanya. Maha adil Tuhan dengan membukakan firman untuk kita sekalian. Yang kedua, yang positif, yang kedua, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi atau nubuat. Untuk menggenapkan penglihatan atau ilham, wahyu, dan nubuat. Jadi segala sesuatu yang sekarang kita dengar, saudara-saudaraku, itu nanti akan dialami sebagai suatu kegenapan nubuat, bahwa Tuhan membuat kita tanpa harus berdosa lagi, bahwa kita menjadi anak Tuhan yang tidak dapat berbuat dosa lagi. Itu dialami nanti, saudara-saudaraku. Dan banyak lagi nubuat-nubuat firman Allah, bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi maha suci seperti Dia adalah suci, untuk menempati tempat sebagai mempelai wanitanya. Itu nanti digenapkan oleh Tuhan di saat menjelang hari kedatangannya. Haleluya. Buat kehidupan kita yang masih hidup, kita berdoa supaya kita mengalami ini, akan mengalami suasana ini, saudara-saudara. Sementara di dunia jauh dari padang belantara ini, suasana dunia jauh dari padang belantara ini, mereka di sana akan dipegang oleh setan, kerajaan-kerajaan dari setan dan antikris. Di sana anak-anak Tuhan yang ketinggalan akan mengalami suatu proses penyucian, saudara-saudaraku, dengan penumpahan darah, siksaan. Saya tidak bisa menjelaskan, menceritakan bagaimana siksaan itu, tapi saya singkatkan, sungguh berat. Sungguh berat. Sebab itu biar kita menggunakan waktu ini, di mana kitab itu sempat dibuka, biar kita berada di sekitar pembukaan kitab. Jangan merasa rugi, seakan wah rugi keluarkan biaya perjalanan, biaya ini itu. Apalagi sekarang ini dalam suasana serba sulit. Saya tahu sulitnya, saudara. Dari air mata saudara bisa kita lihat, tetapi tidak bisa kita ukur sedalamnya kesulitan sekarang menyangkut soal keuangan. Tetapi dibanding dengan kesempatan mendengarkan firman Allah yang dibukakan, itu kesulitan sangat jauh berada di bawah. Pembukaan firman Allah lebih utama. Yang ketiga, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ini sedikit banyak saya sudah sebut, terangkan pada waktu yang lalu. Urapan yang maha kudus. Urapan seperti urapan yang ada pada Yesus Kristus. Gereja Tuhan akan menerima urapan yang maha kudus. Menerima hikmat, pengertian, menerima nasihat, menerima keperkasaan, menerima semuanya, dan puncaknya adalah takut akan Allah, hormat akan Allah. Ini urapan yang maha kudus. Saudara catat saja, baca kembali di rumah Yesaya pasal 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Yesaya 11 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini akan diberikan oleh Tuhan kepada mempelainya. Jadi saudaraku, dengan kitab yang terbuka ini Tuhan mau menyatakan kedaulatannya atas rakyatnya, atas umatnya, yang adalah semua ini raja-raja, sidang jemaat Tuhan yang menang atas segala dosa dan kejahatan untuk hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Saya singkatkan ini supaya jemaat kudus tanpa cacat dan celah di hadapan hadiratnya. Ini penampilan Tuhan dengan kitab yang dibukakan. Tapi di atas semua ini Tuhan masih tambahkan dalam sidang jemaat, yaitu Dia dalam, kita kembali di dalam
Wahyu pasal 2 itu supaya lebih jelas dalam penampilan dengan kedaulatan Tuhan ini atas umatnya. Ayat 3. Ini seruan ayat 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya, dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Di dalam surat Petrus kita membaca. Di sini kita membaca juga ada tentang singa yang mengaum. Mari kita mau lihat perbedaannya. Dalam surat Petrus. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, terus serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara kamu. Saudara percaya ini? Amin. Saudara percaya? Haleluya. Sekarang ini kita diguncang. Ini satu suara yang mengguncang umat Tuhan. Ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling. Maafkan, diulang. Lawanlah si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, seperti singa yang mengaum-ngaum. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa di sini tidak sama dengan singa yang disebut di dalam Wahyu pasal 10 itu. Singa di sini bicara tentang suara setan. Suara setan yang juga gemuruh. Suara kejahatan. Suara kesusahan. Suara duka cita yang ditimbulkan oleh setan membuat anak-anak Tuhan gemeter. Membuat anak-anak Tuhan lemas. Bahkan banyak yang sudah menjadi mangsa dari setan ini yang bagaikan singa. Saudara-saudaraku, ini kejahatan ini makin bertambah-tambah. Kesusahan bertambah-tambah. Membuat banyak anak-anak Tuhan gelisah. Membuat banyak anak-anak Tuhan lepas iman. Tidak lagi mempercaya Tuhan. Di mana Tuhan itu? Dia berdoa tapi suara singa lebih keras. Singa itulah setan yang mengaum-ngaum. Ini singa yang pertama. Saudaraku, siapa yang bisa menandingi? Siapa yang bisa menandingi suara yang menakutkan ini? Tidak ada lagi suara lain yang bisa menandingi ini kecuali suara Dia. Suara dari singa Yuda yang harus bersuara. Dia lebih keras, dia lebih kuat untuk mengatasi suara dari setan ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mengapa firman Allah di hari-hari ini harus disampaikan begitu jelas, keras, dan berkuasa untuk menandingi, untuk mengimbangi dan bahkan mengalahkan kejahatan yang sudah begitu tinggi dan merajalela di bumi ini. Tidak ada kuasa yang dapat menenangkan suara ini kecuali firman Tuhan. Jadi ada dua macam singa ini, saudaraku. Ada dua macam singa ini. Dalam surat Petrus ini ada singa bicara tentang setan yang mengaum-ngaum. Tujuannya apa? Untuk melemahkan. Singa yang mengaum itu untuk melemahkan.
Dosa yang dilemparkan oleh setan dalam dunia ini sampai di dalam gereja Tuhan untuk melemahkan iman. Itu tujuannya. Tapi belum berakhir. Sebab belum merupakan gigi. Kalau musuh itu sudah lemah, setan itu begitu gampang untuk menerkam. Lebih dahulu iman dari gereja Tuhan dilemahkan. Satu waktu saya mengalami pelayanan semacam ini, saudara. Satu waktu saya mengalami pelayanan semacam ini, di mana gereja Tuhan digerakkan, disiapkan oleh Tuhan untuk satu kegerakan besar. Dan saya lihat persis bagaimana setan bekerja dengan kuasa antikris, melemahkan iman dari sidang jemaat. Kalau sekarang saudara-saudara diberi kesempatan untuk berkorban, sementara suasana ekonomi begini hebat, kalau saudara mau runding dengan saya sebagai manusia, saya bilang tidak usah korban. Saudara sudah cukup susah. Kalau kita pikir cara jasmani, saya tidak berani bicara tentang korban. Saudara punya perusahaan, saudara punya pekerjaan. Bahkan ada sementara saudara pegawai-pegawai yang malah mungkin dikurangi gaji saudara. Oleh karena situasi ini, singa ini mengaum. Saudara punya iman mau dilemahkan. Pada waktu itu saudara-saudaraku memang demikian, itu waktu bukan situasi dunia, tetapi singa ini mengaum. Dia katakan tidak usah berkorban. Simpan saja uang-uangmu di dompetmu, di kantongmu, di bank, di mana. Enggak usah. Tuh sudah kita lihat suatu siasat yang begitu tepat. Sebab dia tahu gerakan itu adalah gerakan untuk menghantam dosa. Gerakan dari pengajaran mempelai untuk menghantam dosa. Oh, tidak usah. Dia saatnya kita sudah lemah, saatnya kita tidak berdaya, dia hantam. Giginya dia nyatakan. Untung Tuhan mengasihi pelayanan itu. Kalau tidak kita sudah dalam tangan. Kita sudah hancur pada waktu itu. Itu sebabnya melihat keadaan itu, saudara-saudaraku, saya mohon sidang jemaat mengerti rencana Allah untuk melepaskan kita dari aumnya singa yang dari setan ini. Hanya ada seekor singa, namanya singa Yuda. Itulah anak Daud, Yesus Kristus. Dia yang bersuara. Dia yang bersuara. Untuk apa dia bersuara? Mari kita membaca di dalam Amos pasal yang ketiga. Kita melihat dalam Amos pasal yang ketiga lebih dahulu bagaimana firman Tuhan ini bekerja dalam kita. Amos pasal 3, kitab Amos pasal yang ketiga, kita membaca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sini singa ini bicara sama dengan suara yang disebut dalam Wahyu pasal 10 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu. Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi lebih dahulu ada pembukaan firman. Sungguh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu sebelum ia menyatakan putusannya kepada hamba-hambanya itu para nabi. Sebelum pengungkapan firman. Itu sebabnya panitia kali ini saya serukan untuk lebih perhatikan firman Allah. Sebab di situ komando. Firman Allah. Di situ komando. Di situ yang menentukan. Di situ penentu polisi apa yang harus kita lakukan. Ulangi ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, jadi ada pembukaan firman. Apa itu pembukaan firman 8? Singa telah mengaum. Ini singa. Singa telah mengaum. Sementara kitab dibukakan,
Yang bisa dibaca, suara disampaikan. Suara Allah disampaikan. Dibukakan, diungkapkan. Supaya kita bukan hanya membaca, tetapi juga mendengar suara. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Iya. Jadi dua hal di sini dalam penyuaraan firman. Membuat umat Tuhan takut. Ini pertama. Jadi kalau suara Allah ini disampaikan, supaya umat Allah ada rasa takut akan Tuhan. Nomor satu. Nomor dua, supaya umat Tuhan bersuara. Bernubuat. Memanggil itu nubuat yang terakhir. Saudara-saudaraku, dalam kitab Wahyu dikatakan, mempelai roh dan mempelai wanita berseru, marilah. Undangan ini saya terima dari Mojokerto, dari Palangkaraya. Di sana ada kelompok orang-orang yang mendukung pengabaran ini. Jemaat Mojokerto itu sangat mendukung kita dalam setiap kegiatan. Saudara lihat, saudaraku, setiap kali kegiatan sampai dengan anak-anak sekolah minggu, mereka ikut datang mendukung kita. Masakan di kali ini dia ingin mengundang kita, kita masih menghitung-hitung. Memang kita sibuk hari ini, tapi inilah ujiannya. Memang sibuk. Kalau menurut kesibukan saya sudah hapuskan undangan ini. Tetapi ini tadi, singa telah mengaum. Mengapa kita tidak bernubuat? Mengapa tidak menyampaikan suara undangan? Saudara-saudaraku, saya punya selebaran tadi. Surat selebarannya sudah ada. Sudah dicetak selebaran yang akan mungkin dibagikan dan kita gunakan untuk dibagikan. Mengundang orang-orang akan datang. Sebab apa? Siapa yang bisa melakukan ini? Hanya orang yang mendengar singa yang sudah mengaum. Kita sekarang mempunyai tugas untuk membagi-bagikan leaflet. Untuk orang-orang bisa tahu bahwa ada kebangunan rohani. Bahwa ada pembukaan firman Allah. Bahwa mereka perlu datang. Saya mohon supaya sidang jemaat nanti kalau menerima leaflet itu jangan dipakai buat bungkus kacang. Jangan dilipat masuk di kantong. Tetapi bagikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan setiap saudara memberikan kepada seorang. Biar berdoa Tuhan gerakan hatinya untuk bisa datang. Singa telah mengaum. Siapa tidak takut? Nomor satu, rasa takut akan Tuhan. Nomor dua, supaya kita bekerja. Supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan ingin memiliki umat ini, saudara-saudara. Dia menyucikan umat ini dengan firman-Nya. Dia membuat umat ini hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan orang-orang inilah yang akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang sedang disucikan oleh Tuhan, orang yang ada rasa takut akan Tuhan, itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Bernubuat, singa telah mengaum. Dalam Hosea pasal 5, saya menunjukkan rasa takut apa yang harus ada dalam kita ini. Hosea pasal yang kelima. Hosea pasal yang kelima. Kita membaca mulai ayat yang ke-8. Perhatikan di situ, kita rasa takut dalam hal apa? Kita rasa takut dalam hal apa? Ayat yang ke-8. Tiuplah sangkakala di Gibea, ya, dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen, ya. Gemetarlah, hei Benyamin. Gemetarlah, hei Benyamin. Efraim akan menjadi tandus, ya, pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Iya. 10. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Iya. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang menggeser batas, tidak jujur. Terus? Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Ke atas mereka aku akan mencurahkan gemasku seperti air. Tuhan gemas dengan sikap yang ada dalam sidang Israel, dalam sidang jemaat. Ketidakbenaran, ketidakjujuran dan sebagainya. 11. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman,
Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Ini yang dalam sidang jemaat, kesia-siaan. Dinasihati, ditegur, tetap keras. 12. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim. Aku seperti ngengat bagi Efraim. Dan seperti pelatung bagi kaum Yehuda. Iya. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya. Ketika Efraim melihat penyakitnya, Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Iya, dia malah pergi ke dunia. Dia lihat suatu penyakit, dia lihat suatu penderitaan, dia lihat suatu percobaan, dia lihat suatu beban dalam hidupnya. Tidak pergi kepada Tuhan, malah pergi kepada dunia. Ini anak-anak Tuhan di akhir zaman. Tidak lari kepada Tuhan, tapi pergi kepada dunia. Ketika Efraim melihat Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim dan mengutus orang kepada Raja Agung. Terus, tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Ini keadaan sidang jemaat. Ada kesalahan, ada kekurangan, ada penderitaan. Tidak lari kepada Tuhan, lari kepada Raja Agung, lari kepada penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa dunia. Lebih berharap dunia, lebih berharap kepada manusia daripada Tuhan, daripada berharap kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kikis. Untuk Tuhan mau menyatakan kedaulatannya di dalam sidang jemaat. Mengapa tidak lari kepada Tuhan? Di saat-saat singa mengaum, di saat-saat kelemahan, malah tidak masuk gereja. Di saat-saat percobaan, malah tinggalkan pembukaan firman. Di saat-saat dalam suasana derita, malah tidak berharap kepada Tuhan. Seharusnya di hari-hari itu kita berharap kepada Tuhan. Dia sedang menyatakan kedaulatannya kepada sidang jemaat untuk dia miliki. Dia menyatakan pembukaan firman, dia menyatakan suara yang mengaum untuk mengatasi segala penderitaan yang ada dalam sidang jemaat ini. Mengapa tidak memperhatikan firman? Mengapa arah perhatian kita malah lari kepada dunia? Dengarkan ayat yang ke-14. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim. Dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan melari dan tidak ada yang melepaskan. Perhatikan, ini cara Tuhan. Tuhan mengaum. Tuhan ingin menerkam. Tuhan ingin membawa, menguasai kehidupan kita agar tidak terlepas. Sampai kita ini, saudaraku, mendengarkan firman Allah. Saudaraku, bukan untuk mengeritik firman Allah, bukan untuk menolak firman Allah, tetapi sampai kita merasa kita berada di dalam cengkeraman tangan Allah yang berkuasa. Tuhan mau melepaskan kita. Haleluya. Jangan kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang salah di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan lihat kesalahan di dalam kita, Tuhan akan menyucikan bisul-bisul kita ini. Tuhan akan menyembuhkan segala penyakit-penyakit kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya apa? Supaya kita berada dalam cengkeraman Allah. Saudara-saudaraku, ini usaha Tuhan terakhir bagi sidang jemaat. Kalau sudah dalam suasana begini masih lari kepada dunia, saudara-saudaraku, ini benar-benar dia akan menghadapi tangan Allah yang akan diangkat. Lebih dahulu Tuhan menyatakan firman-Nya. Lebih dahulu Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam sidang jemaat. Kenapa Tuhan bicara keras di hari-hari ini? Untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk menyembuhkan bisul-bisul kita, supaya kita berada dalam tangan Tuhan tanpa penyakit, tanpa bisul, tetapi di dalam tangan Tuhan kita dikerjakan, dibentuk oleh Tuhan menjadi tanpa cacat dan celah. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Mengertikah kita menghadapi kedaulatan Tuhan sebagai sidang jemaat terhadap Allahnya? Kalau Tuhan bicara keras, karena dosa itu sudah membisul di dalam kehidupan kita. Sebab dosa itu sudah bernanah, sudah berbau busuk. Tetapi kita tidak
tidak sadar untuk datang kepada Tuhan, malah lari ke dunia. Penyakit ini, dosa-dosa sudah sekujur tubuh ini, tapi kita tidak sadar untuk datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku ini tampil sebagai singa bagi Efraim, seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Saudara lihat bagaimana di dalam sidang jemaat Tuhan mengaum seperti singa itu. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-19. Kitab Amsal pasal yang ke-19. Supaya kita jangan salah paham terhadap kerasnya firman Allah. Pasal 19. Pasal 19 ayat yang ke-12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Kemarahan raja seperti raung singa muda. Tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Nah, bersama marahnya raja, turunnya kebaikannya. Jadi marahnya raja ini disampaikan bersama dengan kebaikannya. Untuk gampang kita mengerti, marahnya orang tua kepada anak. Anak yang nakal, anak yang berbuat salah. Marah. Amarah atau kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Teguran Tuhan bagi kita begitu keras bagaikan raung singa muda. Tetapi untuk apa? Supaya kita memperoleh bagian dalam kesuciannya. Sebab kita mau dibentuk oleh Tuhan menjadi imam-imam dan raja-raja. Bersama dengan teguran dan nasihat firman. Bahkan sampai pun dengan cambuknya Tuhan. Itu tujuannya untuk memberikan kebaikannya kepada kita. Jangan salah paham terhadap firman Allah. Banyak kali kita tidak senang terhadap firman Allah, karena firman Allah itu keras, menyatakan dosa, menegur, menasihati. Nasihat yang kita tidak suka untuk lakukan. Kita mengikuti nasihat-nasihat yang lain yang senang buat daging. Kita memikirkan supaya firman Allah tidak usah keras-keras, nanti orang pada lari nanti. Tetapi kita lihat di sini, kemarahan raja adalah seperti singa muda, raungnya singa muda. Kemarahan Tuhan bagi kita adalah tanda kasih sayangnya. Suara firman Tuhan yang keras, bahkan sampai pada cambuk pun, itu adalah tanda kasih Allah kepada Tuhan, kepada kita. Dalam surat Ibrani, kita baca. Ini ayat sudah populer, sudah sangat sering kita baca. Tapi tidak ada salahnya kita membaca sekali lagi pada pagi hari ini. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Surat Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 7. Atau kita baca mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Itu singa sedang mengaum. Mengapa tidak takut? Singa mengaum. Tuhan menegur kita. Kenapa tidak takut dan berhenti berbuat dosa itu? Terus? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tuhan mencambuk orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, ini pengakuan Tuhan. Pengakuan sebagai anak. Hajaran itu sebagai proklamasi. Sebagai pernyataan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita sebagai anaknya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kamu tidak diajar, yang harus dicerita setiap orang, maka kamu bukanlah anak.
tetapi anak-anak gampang. Anak gampangan, anak haram. Bukan anak, tapi anak haram yang tidak bisa masuk dalam persekutuan anak-anak Tuhan. 9. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya. Kita melompat saja ayat 11. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi tidak duka cita. Sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Iya. Jadi ini tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mengaum itu, kalau Tuhan mengaum, menegur kesalahan kita, mau membersihkan bisul kita, memencet bisul itu supaya semua nana-nana itu keluar. Memang sakit, tapi tujuannya supaya sembuh. Itu aja tujuannya Tuhan. Seketika waktu kamu berduka cita, tetapi kemudian kamu akan dikembalikan untuk menerima bagian dalam kesuciannya. Jadi Tuhan lebih dahulu mau menyucikan kita. Tuhan lebih dahulu mau menyucikan kita. Puji Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini maksud Tuhan. Tuhan mengaum. Sebab Tuhan mau menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Atau ayat 8 lebih dulu. Mereka tersandung padanya. Ya, mereka tersandung kepadanya. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak mau mendengar suara teguran Tuhan. Firman Allah malah jadi sandungan. Mereka tersandung kenapa? Sebab tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, terus? Tetapi kamulah bangsa terpilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus? Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi singa mengaum di akhir zaman. Untuk membuat kita yang tadinya bangsa kafir, turut dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak yang sebenarnya adalah orang Israel, dia adalah anak sulung. Dia adalah anak sulung. Dalam kitab Keluaran pasal 4 dikatakan Israel itu adalah anakku yang sulung. Tapi di sini kita lihat kita bangsa kafir ini diperanakan kembali oleh kuasa firman-Nya supaya kita dibawa oleh Tuhan lagi menjadi umatnya, menjadi anaknya, menjadi raja-raja, menjadi imam-imam yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi perlu firman Allah ini, firman yang dapat kita dengar, merupakan singa yang mengaum yang dapat kita dengar untuk membuat kita melepaskan kekafiran kita, melepaskan bisul-bisul dan penyakit kita, dosa-dosa yang menimpa kehidupan kita, untuk kembali kepada Tuhan, menjadi satu kehidupan masuk di dalam tubuhnya. Haleluya. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, jadi kalau lebih dahulu Tuhan tampil dalam ayat 2 pasal 10 kitab Wahyu, Tuhan tampil dengan firman-Nya untuk menyatakan kedaulatannya untuk anak-anak Tuhan. Dia mau menyucikan kita dari segala salah dan dosa kita, supaya kita menjadi umat-Nya, menjadi raja-raja dan imam-imam yang dikasihinya, menjadi mempelainya. Lebih dahulu dia kerjakan itu.
Sesudah itu dalam kitab Wahyu pasal 10, dia akan mengangkat tangannya ke langit. Dia berdiri di atas, kaki kirinya di atas laut, kaki kanannya di atas darat. Maaf, kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di darat, tangan kanannya diangkat. Dan dia berseru, sudah tidak akan ada penundaan lagi. Ini Tuhan melawan. Tuhan melawan orang-orang yang menentang program, rencana penebusan Tuhan untuk umatnya. Siapapun juga dia. Itu sebabnya saya dalam hari-hari ini selalu mengatakan, kalau saudara tidak setuju, lebih baik jangan berbicara banyak dulu. Lebih baik dengarkan, buatlah waktu ini untuk mempertimbangkan dengan sebaik-baik. Jangan ambil putusan untuk cepat-cepat menentang arah ini. Sebab Tuhan akan mengangkat tangan untuk melawan setiap orang yang menentang rencana Allah. Rancangan Roh Kudus dalam sidang jemaat untuk membentuk mempelainya. Perkataan mengangkat tangan, sudah pernah disampaikan, dinyatakan oleh Tuhan kepada Firaun. Pernah dinyatakan oleh Tuhan kepada Firaun. Tuhan mengangkat tangannya kepada Mesir, Firaun dan kepada Mesir. Saudara tahu akibatnya apa? Begitu dahsyat akibatnya kalau Tuhan mengangkat tangan. Apa yang kurang pada Firaun? Kekayaan, kekuasaan, persenjataan, kepandaian. Saudaraku, kita lihat saja dari sejarah manusia, sejarah kebudayaan bangsa-bangsa. Mesir termasuk kebudayaan tinggi. Itu bangsa yang mempunyai kebudayaan yang tinggi. Sudah. Tapi kita lihat bagaimana kalau dia berhadapan dengan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, di saat umat Tuhan akan keluar dari negeri Mesir, Tuhan tahu Firaun tidak setuju. Dan lebih celaka bahwa Tuhan membuat hati Firaun menjadi keras supaya Tuhan menyatakan tangannya ke atas dia. Jangan sampai terjadi demikian dalam kehidupan di antara kita semua ini. Jangan sampai ada yang hatinya dikeraskan untuk menghadap tangan Tuhan yang akan diangkat menghadapnya. Lebih baik kita baca ayatnya itu saja. Dalam Keluaran pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Ayat 19 dan ayat 20. Keluaran pasal 24. Pasal 3, maafkan, bukan pasal 4. Pasal 3. Ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini saat rencana Allah untuk membawa bangsa Israel ke padang belantara. Tuhan belum bicara tentang Kanaan, belum. Membawa bangsa Israel ke padang belantara. Lebih baik kita baca mulai ayat yang 17, ayat yang ke-17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir. Dari kesengsaraan di Mesir. Dari pengaruh suara yang begitu keras, singa yang adalah setan yang mengaum-ngaum di Mesir. Menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, sampaikan kalau mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan. Gurun 3 hari perjalanan. Jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Gereja mempelai juga akan dibawa satu kali oleh Tuhan, oleh 2 sayap burung nasar. Sama seperti yang dialami oleh orang Israel, dengan sayap burung nasar bangsa Israel dibawa ke padang belantara. Aku membawa kamu ke padang belantara seakan di atas sayap burung nasar. Itu saudara catat saja ayatnya dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 dan di sekitar situ ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 disebutkan demikian, saudaraku. Tuhan membawa bangsa Israel seakan di atas sayap burung nasar. Jangan sudah katakan, wah pendeta Pong bilang naik pesawat Garuda. Bukan. Saya bicara ini sebab ada orang bicara begitu. Bangsa Israel keluar dari Mesir tidak jalan kaki, naik pesawat, naik Garuda, naik
di atas sayap burung Garuda. Tidak, mereka berjalan seakan di atas sayap burung Nasr. Sayap burung Nasr ini juga akan diserahkan, akan diberikan kepada mempelai wanita untuk menerbangkan dia ke padang belantara untuk dipelihara 3,5 masa lamanya. Di sini mereka ditugaskan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Mari ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dengan tangan yang kuat Tuhan akan menghadapi penghalang. Itulah Firaun. Tuhan akan menghadapi dengan tangan Allah yang kuat. Terus, tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Aku akan mengangkat tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Segala perbuatan yang ajaib. Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Iya. Tidak bisa dilawan, saudaraku. Rencana Allah itu rencana yang ajaib. Sebab itu lebih baik kita berdoa mohon Tuhan berikan kita pengertian akan hal ini. Berikan kita pengertian akan hal ini. Kita tidak melakukan yang sia-sia. Mungkin bagi pikiran kita sudah bodoh. Kita sudah tidak benar lagi. Tetapi jangan diukur dengan pikiran kita. Jangan diukur dengan perasaan kita. Ukurlah untuk kemudian mengambil suatu keputusan lewat firman Allah. Jika Tuhan izinkan, saya masih akan menjelaskan dalam kesempatan berikut. Sebab tangan Tuhan yang diacungkan ini benar-benar akan mengakibat suatu penghakiman, penghukuman yang dahsyat yang akan terjadi di bumi ini. Jadi kalau kita lihat sejak perjanjian lama sampai kitab Wahyu, kita lihat rencana Allah ini satu dan sekarang penggenapannya bagi kita sidang jemaat di akhir zaman. Kita sebenarnya sangat berbahagia mengalami penggenapan rencana Allah di akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Suatu doa, saudaraku, supaya kita mengerti rencana Allah. (203) nyanyian rohani. 203 nyanyian ini harus dinyanyikan dalam doa permohonan disertai dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.